Eropa auto gadang, waktunya Indonesia yang gembira gitu ya. Karena Australian GP Yoi. siang-siang Betul. guys ya. Keren Kita nih. bahagia, Waktunya jamnya kita sesuai kita lah. berbahagia. Yes. Ya. Oke, Australian Grand Prix kita hari ini membahasnya agak bingung teman-teman karena kita nungguin berita di satu minggu ini ternyata nggak ada apa-apa. Paling Ya. tipis-tipis doang berita follow up ya kayak Horner terus mungkin Oli gitu-gitu. Jadi nanti kita bahas aja sesuai mengalirnya Oli kemana gitu samping. ya teman-teman Paling ya. ngalur-ngalur kemana nih, tahu setengah Betul. 1 jam ya. Jadi kita lihat aja. Rencananya sih ini podcast nggak lama-lama ya, mungkin setengah jam lah. Karena kan Nah, memang ya. memang kita nggak bahas race juga karena race kan belum gitu Oh ya. iya. Jadi let's see apakah bisa Ya. setengah jam atau lebih teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Mungkin kalian bisa komen prediksi kalian juga tentang Australia gitu ya. Apa Bener. pengamatan dari kalian gitu. Alright. Mungkin berita-berita dulu sebelum kita masuk ke Australia. Mungkin kemarin yang gue baca itu dari Horner, katanya FIA membackup Horner banget gitu. Jadi Oh iya. gue nggak tahu Oh iya. kelanjutannya Iya bener gimana. juga. Tapi katanya Pihaknya beda-beda. iya pihak FIA katanya belain Horner. Jadi kasusnya Horner kayak mau istilahnya mungkin kayak dibungkam gitu kayaknya. Maksudnya Yoi, dipercepat kayak- untuk dikelarin lah istilahnya gitu dari Nah FIA-nya. iya gitu. Nah itu Jadi gua iya. Bener-bener. sama kan yang apa namanya yang ngelapor juga udah dipecat dari Red Bull kan. Jadi kita nggak tahu Kacau nih. sih. Ya ini kita nggak tahu nih bakalan sejauh apa karena gimana Horner juga orang kuat gitu ya. Jadi Iya susah Kira- juga untuk dilengserkan. Makanya sekarang dibutuhkan kubu-kubu seperti kayak Josh yang mana juga Josh kayaknya nggak bisa ngambil suara besar juga karena kurang dia bukan powernya enggak. bukan bagian dari tim juga gitu kan si Jos Verstappen. Jadi Iya anjir. ya sepertinya kita tidak akan melihat Verstappen di Mercedes sih teman-teman. Sepertinya ya, kalau lagi ya. Karena F1 kadang-kadang giding-giding gitu kan. Jadi ya let's see. Menurut kalian gimana? Sampai bosen loh gue ngebahas ini. Ya anjir, Horner Nggak habis kan kalau yang Iya. soal kan mirip itu ya, mirip kasus mesin Ferrari yang apa diselidikin tapi tertutup. Kan sekarang nggak ada yang tahu itu hasilnya gimana. Yang tahun Mirip. 2018 ya. Iya tuh. 19 engine yang 19 ya. ekstra bensin itu yang nipu Hmm. beberapa data. Itu kan sekarang nggak ada yang tahu, cuman mungkin tertutup kali ya. Tapi emang hasilnya ya setahun 2 tahun orang lupa gitu loh. Nah karena Mungkin kalau lebih- Ferrari, kalau menurut gua mungkin kalau kasusnya Ferrari beda kali ya. Maksudnya dalam artian kalau Ferrari kan toh dia nggak Jordan gitu. Ya Jadi, iya. ya kan maksud gua Ini lagi ini lagi nggak perlu top-topnya kan. Iya kan maksudnya toh nggak Jordan juga jadi nggak perlu diperdalam lah gitu. Kalaupun dia curang ya udah curang nggak menang anyway gitu ngapain gitu. Maksud gua kan juga masih indikasi kan belum tentu curang juga gitu kan. Tapi kalaupun curang mungkin orang-orang beranggapan ayo udahlah orang nggak Jordan gitu. Kecuali Red Bull misalnya ada kasus apa pasti diselidiki sampai kelar tuh karena kan dia Jordan gitu kan. Ferrari nggak Jordan ngapain gitu kan. Nah kalau Kayaknya Horner sampai bikin Red Bull pelan sih baru puas mereka orang-orang sih. bener. Masalahnya kalau Horner kan dia yang lagi di atas nih anggapannya lagi Jordan nih makanya Yoi. pasti anginnya kenceng banget gitu kan. Beda gitu. Pasti. Beda status lah Ferrari waktu 2019 sama Horner sekarang gitu. Jadi ya kalau kata gue sih sebenarnya simple aja sih sebenarnya tinggal terbuka gitu loh. Apa salahnya sih gitu? Justru kalau tertutup kan ya kita malah jadi ya masalahnya curiga. tapi mentok kita tuh cuma bisa curiga sih. Maksudnya kita netizen juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya kalau ngapain? Nunggu doang, nunggu nggak pasti kapan itunya kan? Kalaupun Horner emang share foto cacing katakanlah deh, misalnya iya gitu, ya udah mau kenapa gitu, ya udah. Paling juga gak bakal berlarut-larut Iya, lah gitu maksudnya kan ya, masalahnya. Not a big Daripada deal kayak banget gini kan. sih sebenarnya. Ya, Iya. Cuma ya memang nggak etis lah ya. Cuma karena ini masalahnya ya itu tadi. Red Bull tuh lagi di atas. Coba ini yang ngelakuin kirim-kirim cacing Gunter gitu. Paling biasa aja. Gak ada yang bermasalahin. Gak ada yang bermasalahin paling seminggu doang panas udah besok minggu depannya gak ada yang ini lagi, gak ada yang ngomongin. Ini karena Horner aja karena yang lagi di atas aja ini gitu loh. Cacing.
Udah lupa inget lagi. Gara-gara nih. cacing anjir tuh gue jadi Iya. inget cacing lagi ya kemarin-kemarin dibahas tuh. Iya, makanya. Lupa Masalahnya gue ngelihat Google Drive-nya, Cok, nggak bisa lupa itu. Iya, Mak. Iya. Ada apa ada yang gini, Bang, linknya dong. Lah, lu minta link yang sekalian lah, jangan yang gini anjir minta link sih anjir. Lagian Horner. kalian minta link Horner, gila, ada gila-gilanya kalian, Iya, sumpah. anjir gue bilang, link yang bagus sekalian, masa yang begini lu minta aja. Iya, anjir, Wah ngapain, guys, Cok? Steam ternyata punya Iya. guys ya. Ya, maksudnya kan Dikasih. andai ibarat kata kan ya gitu. Ah, tenang gue menyapu sendiri. Oh, Tapi- siap. Banget tuh. Nggak, tapi yang gua tuh concernnya bukan ke masalah Hornernya sebetulnya. Gua tuh concernnya masalah Max ini jadi pindah nggak gitu loh. Dia jadi ke Mercedes nggak? Itu loh sebetulnya. Kalau Horner gua nggak peduli gitu. Kalau menurut bapaknya pindah, tapi kalau ngeberontak ya nggak bakal pindah dia. Tapi apakah worth gitu untuk pindah untuk seorang Max Verstappen? Gila-gilanya gitu Helmut pindah dari Red Marko Bull. sih. Kayak Schumacher ke Ferrari gak sih dulu? Kan Ferrari tapi kan- waktu itu Ya, Mercedes. tapi kan Schumacher Persis. udah 7 tahun. Maksudnya udah berjaya lah, udah masa jayanya udah kelar gitu. Enggak. Itu waktu dari Jordan. Dari Benetton kan Dari Benetton. Benetton. Kemana habis ke juga Mercedes? dua kali. Ke Ke Mercedes. Ferrari. Oh, ke Ferrari. Ferrari. Sorry. Waktu Gue tahun 95. mudengnya tadi Ferrari ke Mercedes maksudnya Michael Schumacher. Oh, enggak. Kalau Dari Ferrari ke dia Mercedes kan ke udah Ferrari. kelar gitu. Iya. Terus Ferrari Kalau lebih ke Benetton Ferrari. ke Ferrari mungkin lebih ke arah ini kali ya, lebih ke arah kayak Lewis McLaren ke Mercedes kali ya. Iya sih. Mirip kayak sekarang. Beda. Ya, Mirip kayak lebih lebih Ferrari begini. sekarang sih. Karena dulu kan Ferrari lagi puasa juga gitu kan. 20 tahun masa aja. Ya, lebih lama dulu. Lama, iya. Iya, Hmm. sekarang masih. Kan 81 apa 80 ya? 79 soal terakhir juara. 79 ya? Sampai Oh, 99 baru juara lagi. Sampai 99 lah baru juara Oh, lagi. udah, Itu ini emang, juga. Nggak, tapi- itu emang lebih Tapi kan lama gitu daripada kita- yang sekarang. Kita bisa lihat maksud gue perkembangannya Mercedes tuh kan dari tahun kemarin ke tahun ini juga nggak jelas gitu. Speed. Kalau Ferrari kan kelihatan tuh lumayan tuh signifikannya. Iya. Aston dia stuck sih, tapi at least tahun lalu kan berkembang. Mercedes, McLaren, Aston. Dari papan tengah lah. ya Ada yang bilang McLaren, bisa Aston loh. ya McLaren juga naik gitu. Jadi maksud gua kalau misalnya Mercedes, oke lah kalau yang lu bilang Michael Schumacher ke Ferrari mungkin ya gua nggak tahu juga sih. Maksudnya pindahnya kan bukan karena ada skandal gitu. Nah, Iya kan? Iya juga. Pengen improve. Iya. Nah, kalau mungkin Michael Schumacher ke Ferrari mungkin karena ya merasa tim Ferrari mungkin tim gede kali ya mungkin ya atau gimana gitu. Iya, Ya, mau pastilah. bantu balik ke depan katanya gitu. Benar. Dan Kalau misalnya- emang bisa sih. Kalau Iya. misalnya dari Red Bull ke Mercedes apa alasan Max? Apa alasan Max gitu? Ya gue Iya, juga selain- bingung. Tujuannya ya, lebih ke Iya. tujuannya sih. Apa gitu? Yang bisa Mencari membuat tantangan. Ya. Tantangan Betul. bisa, Rek. Bener kata Rek, tantangan bisa, tapi tantangan ya? berani nggak ya? Iya. Pertanyaan Itu gue itu. penasaran sih gue juga. Karena kan kalau misalnya dia pindah ke Mercedes itu kayak gambling juga gitu kan. Gambling. Banget, ya kan? anjir. Asli coy. Betul. Gue sih yakin kalau Max di Mercedes bisa kenceng, yakin banget gue. Paling Iya, bisa. tinggal nunggu developmentnya aja. Mungkin awal-awal pelan, Nah. tapi begitu developnya ke arah Max pasti bisa kenceng gitu. Cuma Salah Russell satu aja yang juga kasihan sih. gitu. Russellnya gimana, Cok? Jadi anak tiri anjir seketika. Yang Jadi yang gimana? pertamanya anak emas gitu. Begitu Max Jadi masuk, anak tiri. Russell jadi anak tiri anjing. Gua kalau jadi Russell keluar sih Diduelin lah. dari Mercedes. Diduelin Adrenalin lah. masuk. Iya sih, tapi kalau jadi Aduh. Russell tetap harus coba untuk duelin Max sih. Karena kan gimana-gimana hitungannya Russell yang lebih senior di Mercedes. all or nothing lah lawan Iya timnya sih. sendiri mah paling kayak Max ya. Nah, cuma pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya Max jadi nggak nih ke Mercedes? Hmm, Kira-kira. Maksudnya kalau lu ngelihat nih, oke, kan ada beberapa faktor yang membuat sekarang kan faktor untuk pindah ke Mercedes kan lumayan ada beberapa nih. Salah satunya pertama kasusnya Horner. Mungkin ini udah bisa dideny lah mungkin karena Horner udah menang gitu dan segala macam mungkin bukan karena ini mungkin alasannya. Tapi ini salah satu faktor. Kedua, Betul. kursi Mercedes kosong. Simpel aja. Kursi Mercedes kosong. Itu. Jadi ada faktor lain lah selain
selain kasus Horner nih yang membuat mungkin Max bisa ke Mercedes. Walaupun alasan yang kedua kecil banget sih untuk dia mau pindah gitu. Lebih ke alasan pertama sebetulnya. Cuma kan gimana nih menurut kalian gitu? Karena kan bapaknya juga udah kayaknya kebakaran jenggot juga sih. Iya. Nggak, karena kalau sangat. misalnya Horner stay, tapi bapaknya, maksudnya Horner kan pasti stay nih, kemungkinan besar udah stay. Terus bapaknya bapaknya dari awal udah mendeklar war nih sama si Horner nih. Civil War, ya. Civil war gitu kan, sama si Horner. Nah, tapi kalau mereka jadinya tetap ada di satu tim, bakalan gimana gitu? Apakah oke-oke aja, atau Max nggak peduli, atau better Max pindah, atau gimana menurut kalian? Stay profesional lah. Yoi. Kalau menurutku pasti nyari profesional karena pasti nyarinya kan race wins, titles gitu kan. Iya, Kalau iya. mau dapetin titles ya in the end harus profesional gitu kan. Lagian juga yang balapan juga bukan Jos Verstappen kan. Ya betul. Nah, akhirnya Padahal dia keputusan bikin juga ada di Max. dia kan bikin Max untuk jadi ini ya, jadi mesin juara dunia gitu. Masa iya mau dipindahin Malah ke yang Mercedes merusak- anjir? Iya, malah dia sendiri yang merusak gitu kayak Iya kan? logikanya Aneh banget gitu. nol banget cuma gara-gara ego doang. Betul. Kalau menurutku sih mendingan ya yang logisnya adalah si Jos Verstappen ngalah lah. Kayak Dia kalau udah sayang anak, mukul Max. iya kan? Udah sayang anak, Iya, ngapain Iya. gitu loh. Kayak dari dulu mukul-mukul Max digali-gali di SPBU pada akhirnya udah masuk tim yang bagus dibuang juga kayak terus ngapain ninggalin Max di SPBU gitu loh. gue dari awal aneh banget sih ketika Jos Verstappen kontak Mercedes tuh menurut gue udah aneh banget karena kecuali si Jos Verstappen kontak Ferrari gitu masih masuk akal lah di otak gue gitu. Maksud gue dalam artian waktu itu Ferrari nggak ada berita Lewis ya. Mungkin Iya, itu masih make sense karena pindahnya dari tim yang paling kenceng ke nomor 2 lah masih oke gitu. Lah ini ke Mercedes tuh ngapain gitu kan? Ya Masih random juga. Oke, kalau misalnya Yos beranggapan nanti paling tahun 2026 kenceng nih Mercedes, tapi lu rela meninggalkan setahun nih buat anak lu nggak jurdun gitu atau gimana gitu kan? Aneh banget gitu loh. Kayak, buat apa Max yang bisa jurdun malah lu gara-gara nggak seneng sama horror doang gitu? Aneh banget ya. Padahal bukan bagian Iya, dari tim itu loh. Heran gua. Bukan bagian dari Emang, tim. ya, emang gitu dari dulu orang kan jadi sebutkan jadi ngomongin orang astagfirullahaladzim. Orangnya. Siap. Saya mengenal Jos Verstappen sejak kecil gitu ya. Lewis Hamilton kan juga bilang kan, he's a father gitu. Apa ini ikut campur sih gitu? Iya, Nggak balap iya, juga. lu gak ada perannya. Bener kata Lewis gitu. Setuju gua kali ini sama Lewis kayak ngapain anjir? Padahal Lu dia tahu harusnya sih, bangga gitu, anaknya jurdun kan seneng gitu. Ya, Malah, anak kedua jadi bete mukanya. iya sih, cuma, Mm-mm. aduh, iya ya dia gila Iya, ya. anjir. Dia kayak dia tuh kalau menurut gua anggap Max itu alat anjir kayak Iya, kayak properti dia gitu loh. Sumpah. Jelas. Iya sih kelihatannya. Di Aneh kayak banget ya. ngebentuk Max-nya. Gua di pihak ini ya untuk masalah ayah sih Lawrence Stroll nomor 1 cok. Sorry banget Jos Verstappen lu tolol sumpah. Masa iyalah. Itu Max Verstappen kalau patah tulang kayak Lance Stroll gua rasa sama Jos dipukulin cepetan sembuh anjing gitu. Iya Beda. jadi balap buru gila. Balap buru Balap cok. aja gak apa-apa. Gitu. Sumpah beda pasti perlakuannya aneh banget ya bapak kayak gitu. Jadi itu ya nanti kalau Iya. kalian jadi orang tua jangan gitu ya, kasihan anaknya. Iya, Didukung bener. aja. Kalau Lawrence Stroll guys. Mendidik Contohnya kayak Lawrence Stroll ya. kayak bokapnya Berman. Iya. Nah, itu Nah, Gini, bisa. Jos Verstappen, lu boleh kayak gitu, tapi lu punya tim dulu dong. Red Bull beli gitu, coba. Iya. Boleh gitu, boleh lah, Saham nggak kayak apa-apa. punya. Boleh, lu kalau mau bisa beli, lu punya kuasa boleh deh, lu seret jidat deh. Lawrence Stroll aja yang Iya, tajir Cok. melintir sama anaknya Bahe, anjir. Tapi Sama jadinya nggak berisik. Harusnya berisik. diem anjir. Tapi bedanya ada signifikan ya. Yang satunya keras tapi anaknya jago, yang satunya baik tapi anaknya tolol. Yes. Berat buat menjadi Kebalikannya. beban di tim Enggak, gitu ya. tapi Jadi kalau beban di tim. kalau menurut gua ya, gua tetap kalau disuruh milih nih, kalau misalnya gua bisa menjadi Lance Stroll atau Max gitu. Gua milih Lance Stroll tetap.
Karena kalau misalnya pun gue nggak jago balap, nggak apa-apa, duit gue banyak, gue main yang lain aja. Ada Tenis. ada tim gitu ya. Ada tim, gue yang lain aja, nggak bodoh amat Jordan anjing, bodoh amat gitu kan. Jadi ya, kalau lu gimana? Lu pasti Lance Stroll lah, nggak usah Max Verstappen. Ya. Ditinggal di Kalau SPBU. biasanya- Balap banyak lah, bukan Bos. F1 doang. Logisnya Iya. iya. Cuman Maksudnya Ya. kalau misalnya kita emang nggak di balap nggak kenceng ya udah ke tenis gitu, kayak dia bilang mau ke Iya tenis tuh gitu. kan, balik ke tenis lagi ya. kayak Atau gitu. balapan lain lah, Sen Gelael aja bisa gitu loh. Sayang. Iya. Jadi banyak cara guys. Itu masalah Max Verstappen ya. Jadi semoga, kalau gua pribadi, tapi kalau kalian pribadi kepinginnya lihat Max pindah atau enggak? Kalau gua pribadi iya, biar seru. iya pasti anjir. Max Gua masih juga sama. menang, cuman masih tapi lebih dekat dari yang lain. Masih Gua menang cuma tapi enggak. soalnya gue tuh kayak penasaran Max ketika ditaruh di mobil yang nggak kenceng tuh kayak gimana gitu loh. Sebenarnya kita udah melihat sih. Kita udah lihat tahun 2020, 2021, 2022 kita udah 2016 sampai tahun 2020 itu Iya, mobil iya. nggak kenceng gitu. iya benar. Udah lihat. Benar. Kalau Kita- kalian fans baru deh dari tahun 2020 gitu kan. Kayak aku yang mulai intens tahun 2020 nontonnya kayak wah ini Verstappen nih ketika Hamilton ngelawak pasti menang. Pasti Iya. nge-challenge Bottas gitu kan. Ya. I Iya. mean his position sekarang itu udah deserve banget lah, mau Gua- finish 1 menit. Oke, understandable karena ketika tapi- dia ada tapi- sebagai nomor ketiga dia memori jago gitu loh. memori gua tuh kayak, kan gua nonton F1 kan mulai dari 2018 ya. 2018 itu pun gua kan jalur Drive to Survive sebetulnya. Nah, terus yang mulai bener nonton kan 2019. Nggak tahu kenapa 2019 itu gua nggak inget sama sekali ada pembalap namanya Max Verstappen. Gua kenalnya langsung Charles Leclerc gitu. Makanya gua kan sekarang Ya, ngefans ya, sama Leclerc. soalnya Ferrarinya kan masih nge-challenge kan kalau ngelihat Yoi. dari jalan cerita 2019 itu kan emang Mercy dominasi di awal, habis itu Ferrari naik naik Ya, kan ya. Singapura. Itu yang judul terus masih Honda, Lewis kan ya, Spa, 2019 gitu. Masih lulus, masih Iya, lulus. yang juara masih Lewis tapi P2-nya siapa? akhirnya tetap Oh iya Botas. Bottas ya? Botas. Mungkin karena- dominasinya Mercedes. Kayaknya gue seneng Leclerc gara-gara kayaknya yang waktu dia di Monza deh, yang dia defense-nya gila banget itu. Kayaknya gara-gara itu kayaknya. Baru akhirnya siapa nih orang Iya, nih gitu kan. Karena kan dulu gue Michael Schumacher akhirnya kayak nyari penerusnya gitu, siapa ya yang buat defensive gitu. Wih. Akhirnya nemunya si Wih. Leclerc Ternyata ada ini. wonderkid. Ketemu. Nah, Wih, ketemulah Leclerc Semua gitu. wonderkid. Cuma sekarang gue menyesal mungkin ya, kayak harusnya Max Verstappen aja gitu. Coba kalau misalnya gue dari dulu Max Verstappen, Mental. mental gue sehat gitu kan. Sekarang nggak sehat cok, mental gue cok. Leclerc tiap balapan gue takut anjing. Besok nih Australia nih, wah tahun lalu disenggol sama Lance Stroll BJ gitu kan. DNF dia. Wah iya. Aduh besok nih Australia gue was-was banget nih pasti nih anjir nih. Siapa tuh Grand lolos Slam kan siapa tuh selang-seling menang DNF gitu. Siapa tuh tahun ini menang gitu kan. Semoga ya. Bisa. Semoga. Sementara Gak gua perlu Grand harap- Slam, pokoknya menang. Hobium. Gak bisa sih. Menang tuh Menang harus aja dulu. harus max-nya nabrak baru bisa tuh DNF dia. Iya, harus. anjir. Atau enggak at Kalau- least Max punya masalah floornya hilang setengah gitu kayak di Hungari baru kayaknya bisa. Anjir. Iya. Ya. Technical Iya, harus technical problem. Verstappen Iya, itu cuy. formnya itu 100 terus guys. Nggak Iya. pernah turun. Ya, berapa Max kali. Verstappen itu soalnya tahun 2022 kemarin, 2023 kemarin 0 DNF anjir, 0 dong. Iya. Itu gila Perfect anjir. ya. Udah Satu gila grid, ya. satu grid dia doang gak sih yang 0? Seinget gua. Dia sama Alonso. Sama Alonso. Dia sama Alonso. Iya. Alonso Yang finish bukan? terus ya, bukan yang poin Ya, terus. yang ya. yang finish terus Alonso. Finish terus. terus. Max itu poin terus ya kalau Max ya. Max mau menang mulu. Iya. Bukan Bener juga. Menang poin terus, mulu lagi, main Cok. terus. Iya. Bukan poin doang. menang. Bukan poin doang ya. Udah menang itu disikat Oke. semua. Jadi- Nyaris. Ya makanya jadi kita lihat masalah di Australia besok juga gitu kan. Apakah akan bagus, karena kemarin sih tahun lalu dramanya cukup oke ya, yang ada red flag tuh di Ya, akhir-akhir gitu ya. Ya, 3 kali. kalau ya. Sainz menangis gitu ya. Ketika Please, Alpine discuss with me. Alpine akur gitu kan. Oh parah. Waduh. Saking Parah, akur. ya. Nggak, bisa kalau itu makin kompak makin- sih. makin- Lebih ke kompak sih. Wah, mampus sih itu Alpine. Kompak lah DNF bareng ya kan. Iya. Kompak banget. Itu tapi mereka nggak saling marah ya, biasa aja waktu itu. Jadi Enggak. kayaknya udah Timnya yang dewasa. ngenes. Ah.
Padahal itu waktu gue inget banget waktu tahun lalu tuh Gasly kenceng banget loh di Australia kan. Kalau nggak Iya, salah dia kelima P4, sepanjang P5 banget gitu. kan. Iya. 78 kelima. Bahkan- waktu restart itu kena si Ocon aja Iya, kocak. bahkan Iya. bahkan di salah Iya, emang bahkan Ocon-nya. di depannya Ferrari nggak sih kemarin tahun lalu itu si Gasly sempat di Iya, depan ngejar Ferrari. dia. banyak sains. Seingat gue di depan Ferrari gitu. Jadi Iya. pas iya kan, anjir kasihan banget sih itu. Pas ditabrak Ocon kayak anjir, sedih banget gitu kan. Dan nggak ada marah-marahnya kayak aman. Gak apa-apa, tapi Alpine walaupun ngelawak tahun lalu di Australia, 2 kali podium tahun lalu coy Alpine coy. 2 kali kan Iya. di Monaco Iya, sama terakhir. di Belanda. Zandvoort. Iya. Mm-mm. Tahun ini coba Dua-duanya podium semua guys. kayak coba tahun ini gimana coba kita lihat deh Alpine. Alpine podium gimana? Toples gak? Ah. Agak Anjing. anjing. Gak mungkin. Ya udah kalau nggak mungkin berani dong Toples tuh Alpine podium. Ya, tahu Kalau lah, lu ngomong apa ya, berani lu. yang lebih ekstrim. Yaudah gini, Alpine podium nopal potong kayak gua basket. Kenapa nopal gitu loh? Tuh. Yang rambutnya paling banyak ini Dims ya. Nah, kan lu biasanya gondrong. Ya udah juga lu. banyak. Ya udah lu sama Dips basket sama Regi tapi udah pernah ding. Nopal juga Udah pernah gua di Paskibra habisin cuma gua mah. oke lah. Jangan rambut dong. Jangan rambut semua. Jangan rambut. Alis. Alis gila lu, Rek. Kan Aing lihat demit, Rek. Nopal kan bilangnya nggak mungkin. Mas, kalian masa takut sih Alpine lo sekarang Iya, jelek banget anjir. Masalahnya gini, tahun lalu kita bilang begitu, Ferrari pole anjir. Loh, Nggak mungkin kalau- menang Singapura. Nggak masalahnya Padahal kalau kita Ferrari bocotin McLaren. nggak Ya, masalahnya kalau Ferrari masuk akal lah. McLaren aja kita bacotin tapi kan apa namanya ya udah gini deh. Podium. Gini. Alpine setengah musim kalau podium kalian basket. Setengah musim doang. Kan nggak mungkin dong. Gimana Setengah musim kan sih? upgrade-nya belum. Oke. Masa nggak berani? Oh, boleh. Hei, basket Gua tuh. boleh lah. Basket tuh Ya, cuma ada rambutnya masih tenang aja. Nah bedanya itu kan McLaren musim lalu itu menggacor di Austria ya. Austria itu Norris terus habis itu di Inggris dua-duanya gitu kan. Jadi ini iya. kita bisa ada beberapa Hey, balapan di Podium itu jauh banget. Alpine aja finish di posisi bawah 15 terus aja kan takut banget sih. Oh iya. Kalau gua berani mah. Gue pakai anduk deh gimana? Apa? Gua Ya udah pakai antara anduk. bebas gini. Kalau nggak basket, podcastnya topless dah, bebas. Oke. Anjing. Boleh lah. Oke. Boleh. Ya udah, karena ada dua option sampai akhir season ya. Nggak jadi setengah season. Loh, takut banget. Mana bisa bang? Takut banget. Mana bisa begini? Emang ya kan gitu. McLaren tuh dari tahun lalu tuh paling belakang coy di awal musim. Tapi di ending musim dia di peringkat 2. Ya udah setengah musim. Musim Oke. boleh lah. Oke, berarti menang ya. sampai setelah ini ya, setelah season break ya. Maksudnya enggak. sampai season break. Enggak. Endingnya di season break. Ya. Oke guys, catat ya. Kita Kalau semua toples. nggak gua nggak basket, gua kan udah basket itu. Oh, Buat ini buat Itu udah Nopal, biasa. buat Nopal sama Dims doang sebenarnya. Oh, gokil. Ini. Regi diapain Regi? Waduh. Regi. Kurang nih. Podcast Jangan. Kayang kalau Alpine menang. Lagi Gak bisa kayak gua aja. Sekali. gitu. Gua kalau mau Iya, taruhan Gak bisa aja gitu. gua kalau mau taruhan Leclerc menang kemungkinannya besar aja masuk Jangan akal. Gitu. itu menang. Iya, itu masih Boleh. masih Leclerc masuk menang. akal gitu loh. Kalau Alpine kan Aduh. Tapi kayaknya emang Alpine kan tuh look sih kayang. Terus. anjir. Umur berapa sih gitu aja udah langsung ketarik urat-urat anjir. Lanjut. Oke, Australia lah kita masuk Australia karena nggak ada berita-berita apa-apa lagi guys ya. Gunter doang katanya mau balik. Cuma tetap baliknya Hulkenberg ke Audi beritanya. ya Hulkenberg ke Audi, Oli ke Haas deh gitu doang sih. Haas ya. Tapi terakhir gua baca katanya juga si siapa tuh Komatsu bilang dia masih mau ngevaluasi kombonya Hulkenberg sama Magnussen. Kalau memang kayaknya kalau memang Magnussen yang mau sendiri dan memang sudah ada di kontrak sama Audi, baru kayaknya otomatis kayaknya Berman pasti masuk sih ke Haas gitu. Karena kan Ya belum karena persen emang lah Berman masuk.
Bener, kecuali makanya yang Komatsu bilang, kecuali Hulkenberg sama Magnussen emang masih mau stay di Haas. Itu baru si Komatsunya timbang-timbang lagi gitu. Pokoknya kalau misalnya memang kosong seatnya, of course langsung Bearman gitu. Jadi let's see, karena Audi ini berarti ini stake cuma 1 musim gitu ya, namanya ada di. Iya. Aduh, padahal gua udah demen Iya, hijaunya namanya. anjir. Sayang banget hijaunya hilang lagi abis ini nggak ada hijau lagi. Kalau sponsorin masih ada dikit-dikit. Masih Steak, sponsorin. masalahnya steak tahun lalu Alfa Romeo ada steaknya juga nggak ada hijaunya. Ada nggak sih? Nggak ada. Ya, Dikit-dikit. masih alfa Ada. doang. Warna dominannya alfa merah. Iya. Iya. Ya udahlah. Tapi hijaunya gue yakin nggak mungkin sengejreng sekarang gitu kan pasti. Enggak lah, kan Audi Iya. yang punya Audi paling tim merah lagi kan, merah putih paling ya Audi ya, kayak Porsche gitu lah. merah putih abu-abu hitam. Ya, Audi bakal kayak gitu sih. juga tadi gue baca ngevaluasi juga Bottas sama Zhou. Jadi we'll see. Karena Hulkenberg kan kalaupun diambil Audi kan masih ada 1 gitu kan. Haas kan Magnussen, Bearman, Audi berarti Hulkenberg sama tanda tanya. Kalau kata gue sih berat ya kalau harus milih antara Zhou sama Bottas. Mereka kayaknya mirip-mirip sih. Cuma kalau misalnya mirip ya kita ambil Zhou karena Zhou lebih muda gitu. Jadi berkembangnya berkembangnya masih lebih banyak. Ya, Gitu. Bottas tentunya udah lu lebih bikin. experience. Gue yakin ya Bottas jadi YouTuber rame dah. Pasti udah jadi YouTuber Kayak rame. Rosberg. Dah. Gue yakin lebih rame Itu dari sepedaan Rosberg, loh, lebih itu rame rame dari iya bikin aja vlog sepedaan kayak atau apa topless atau apa tuh Iya. nude, Oh, itu nude. mau OnlyFans lah kayaknya. Oh OnlyFans ya. Emang ada OnlyFans cowok gitu? Ada John Cena aja bikin loh. John Cena bikin. John Cena aja bikin. Bener. Wah, ini tips nih Ini. belum jauh nih mainan nih. Emansipasi coy. Pakai Google Drive, guys. Iya. Masih pakai Google Drive biasa Google maklum. Drive ya kan. Iya masuk akal sih. Kayaknya Bottas bikin OnlyFans gue yakin rame sih yang subscribe sih. Asli. Iya bener juga ya. Gitu. Jadi Anjir. Lumayan bener kan sih. toples. Tapi Bottas gue rasa kalaupun nggak ada di event kayaknya balapan dia juga banyak sih. Ya nggak sih? Ya banyak lah endurance Bisa, dia harus dia banyak pasti tawaran kenceng di harusnya. endurance sih. Ya. Dia di endurance pasti kenceng. Konsistennya tuh mantep Bottas. Oh iya, Ya. CV dia bagus sih di Mercedes soalnya. Ya, CV dia Oh. bagus. Jadi kalau menurut gua kasih ke Guan Yuzo aja, Bottas biar ke balapan lain lah, lu udah tua juga Tas, udah Tas. Iya. Yang lain Tas. Gitu. Tas. Jadi supaya karena ini China Grand Prix barusan ada, masa tahun depannya Guan Yuzo udah nggak ada gitu kan, kasihan juga. Iya. Malah jadi Kontraknya juga balik-balikan. lumayan panjang lagi. Kontraknya panjang gitu kan, Guan apa Tahunan kalau nggak salah. nama tracknya apa sih? Lupa gua. Shanghai. Shanghai Street bukan Shanghai Street Patrick Circuit. Cole, ya. Shanghai Circuit aja. Shanghai Circuit aja Iya, ya sama namanya. Iya Shanghai. Gimana ini yang Ya gimana Yang kita nggak tidak merasakan ada F1 China Grand Prix anjir Iya sih dari tahun berapa? 2019. Udah lama, Pak. 2019. Iya, makanya. Gue juga track yang gua kangen tuh banyak, ada Hockenheimring. Wah, banyak lah track-track Oh iya, kita asik-asik. nggak bisa ke Jerman ya. Jerman makanya belum ngerasain, Mbak. Belum ngerasain. ngerasain Rasain gitu loh. Turki anjir. Iya, Turki. Turki cuma isu. Turki juga waktu itu Tolol, cuma dimasukin tolol. gara-gara pengganti doang. Kita nggak dapet di gamenya, nggak dapet juga Turki gitu kan. Jadi Padahal ya, karena diumuminnya pas awal musim loh. Sebenarnya Codemaster tuh sempat bikin harusnya. Iya nih Iya, kode biasa master nih, tuh. kode master. Maker. Oke. Nah, Australia guys, udah mau setengah jam nih. Gua Langsung prediksi. watching nih. Ya nggak prediksi dulu, kita bahas bentar tipis-tipis lah. Kira-kira kan ini di Australia kan ada beberapa yang bawa upgrade nih, ya kan? Gua Tapi lupa. belum ada upgrade listnya by the way. Biasanya di Kamis baru ada Ya, upgrade list. belum kita belum lihat upgrade listnya. Cuma kemarin gue baca-baca ada yang upgrade. Gue lupa timnya apa aja. Kayaknya kalau nggak salah Ferrari juga ada bawa upgrade. Racing Bull kalau nggak salah. Jadi nah ngomong-ngomong Racing Bull nih, gue jadi inget juga nih. Ricciardo gimana nih guys? Di ultimatum yang sama di ultimatum itu, aduh ini. Betul. Ricciardo kemarin Pressure gue jatuhnya. baca wawancara dia ditanyain sama presenter atau apa reporter Wartawan. gitu kan. Ya, dia Jurnalis. ditanyain gitu kan. Jurnalis. Gimana Salah. lu di home race lu ada yang harus lu buktikan nggak gitu. Terus si Ricciardo bilang no I'm all good katanya gitu. Gimana tuh? pede berarti dia. Pede.
Pede, Iya, apakah dia Kongres. pede karena dia di backing sama Horny? Wah, Bisa jadi. Karena kan siapa Ya, tahu dia tuh juga mendukung Horny untuk stay nih. Terus sebagai timbal baliknya lu juga harus backing gua Horny gitu kan katanya si Ricciardo gitu. Make sense gak? ya so far so good lah buat Ricciardo. Belum benar-benar pressure. Mungkin kalau misalkan ultimatum juga benar-benar warning doang kayaknya. Gak terlalu ini. Karena Ricciardo itu sekarang ke pressure sama dengan bocah namanya Binastri gitu ya. Dia Iya. Ya sih. dia ke pressure loh. Aussie. Iya kan, sama-sama Aussie Aussie. gitu kan. Iya. Mm-mm. Aduh, ada tamu guys. ya Binastri Iya. sama-sama Ada- Aussie. Wah, Waduh. Piastri gitu kan, sama-sama Aussie jadi iya. Jadi siapa yang menang? Ada Piastri. yang menang. Iya makanya. Jadi Ricciardo apakah itu. masih bisa stay di Racing Bull karena udah ngantri nih Bapak Lawson nih. Oh Ya. iya. Udah sih. Ya tunggu tengah musim nggak sih Silverstone lah, at least kayak Enggak, The Vries maksud kemarin. gua apakah Australia ini bisa langsung jadi tolak ukur karena ini home race dia. Maksud gua apakah Australia misalnya nih performa dia jelek, apakah itu udah menjadi red flag banget untuk misalnya tengah musim langsung diganti sama Lawson misalnya gitu. Seberapa jauh gapnya? Kalau ke Arab kemarin sih ya lumayan, itu half a second tuh jauh loh. 310 tuh jauh loh. Makanya jadi apakah layak untuk dijadikan evaluasi di track Australia ini atau tetap kita lihat satu musim gitu untuk Ricciardo, gimana nih kira-kira? Kalau lu jadi Red Bull gitu, apakah menunggu aja? Karena Liam Lawson kayak udah gatel gitu nggak sih? Kayak misalnya kita lihat Oh Berman, iya jelas. kalau Ya, misalnya musim lah. Berman kayak kalau misalnya lu lama-lama kan sayang aja kalau misalnya bisa tuker tengah-tengah balapan kayak The Vries gitu kan, dituker-tuker juga tuh. Why not? Ricciardo nggak perform ya gantian dong, tuker juga gitu. Tukar guling. Setengah musim sih minimal kalau kata Tengah gua musim. mah. Lihat dulu Ricciardo balapan nanti bakal bagus enggak makanya, gitu ya. apa Kalau- alasannya kenapa lu bilang Pal Ricciardo satu musim aja gitu? Kayak dia kan experience, kalau aku sukanya kayak pembalap yang experience gitu kan. Jadi ya Masuk. Kalau Nick De Vries kan Em, masih baru buat- soalnya ya. ya The Vries, ya maksudnya The Vries itu baru dalam hal pernah di F1-nya gitu. Kalau Ricciardo itu experience-nya of course dia kan race winner juga gitu kan. Jadi kayak apa ya, bisa dikasih slacks lah. Dia itu kenceng Ricciardo. Aku percaya dia kenceng, cuma kayak he needs one race yang mana dia kayak gacor banget. Jadi kenceng banget gitu kan, yang kayak oke. Tapi ini kalau titiknya- misalnya ada satu race yang dia gacor banget nih, apa itu justify bahwa dia kenceng? Enggak juga. That's why sampai akhir musim gitu kan. Karena kalau misal ada balapan kenceng nih. Nah, abis balapan itu gimana? Apakah dia bisa stay konsisten gitu kan? Karena of course kan F1 perlunya konsistensi gitu kan. Yang mana Ricciardo itu kalau dalam biasanya pembalap-pembalap yang berpengalaman gitu. Konsistennya ada dan dia kenceng. Ya, I mean walaupun sekarang lagi di belakangnya Yuki, tapi ya apa namanya, start yang dingin itu bukanlah hal yang gak umum gitu kan. Sering lah pembalap-pembalap kayak awal musim dingin gitu kan, mediocre nanti di tengah musim sampai akhir musim panas gitu kan. Jadi ya kalau menurutku tunggu aja sampai akhir musim, habis itu baru dievaluasi tuh kayak apakah dalam berapa persen balapan dia mediocre atau dia buang-buang peluang atau Paling dia kayak mistake. dilihat Karena aja kan berapa kali dia di atas Yuki kan gitu aja. ya itu gampangnya, Bisa. tapi kalau detailnya seberapa sering dia mistake gitu lah. Karena kan hasil akhir itu kan nggak selalu menampilkan seluruh ceritanya gitu kan. Kayak misal siapa sih Ceko setiap akhir balapan finishnya P2 terus, oke finish P2. Tapi kualifikasinya apakah dia di P2? Nggak juga gitu kan. Tidak. Ya, tentu tidak. Nah, jadi itu dia guys. Apa namanya? Apakah si Ricciardo ini performa kualifikasinya bagus, di race-nya jelek, atau kebalikannya? Emang faktornya banyak lah. Faktornya banyak kalau menurutku buat ngenilai seorang pembalap yang udah sekaliber dan Ricciardo. Jadi
Ya that's my point of view. Kalau kalian ada point of view lain, Iya. feel Kayaknya free. buat kayak ditukar di tengah musim buat seorang Ricciardo kayaknya agak kecil nggak sih kemungkinannya? Iya sih. Iya, Iya. kayak nggak Kayak enggak aja apa gitu. namanya nggak beneficial gitu, nggak Iya beneficial. benar. Kalau si Nick De Vries beneficial karena emang nyarinya oke ini Nick De Vries harus Karena ditukernya juga sama ekspektasinya kayak Ricciardo udah harus gitu kan. udah harus kenceng lah, udah harus Ya. kenceng. Nah ternyata hampas 10 balapan out. Nah kalau Ricciardo itu kan datang sebagai reserve, ekspektasinya adalah dia bukan harus kenceng gitu, tapi dia harus bawa jalan tim ini jadi lebih konsisten gitu kan, pelan-pelan naik. Karena kalau satu balap udah konsisten pasti ya si Yuki pelan-pelan juga bakalan lebih konsisten lagi. I mean it's gonna be good asalkan timnya mau sabar, gitu kan. Tapi Bosnya emang mau sabar. ngomongin Red Bull ngomongin sabar Red Bullnya. ya agak susah gitu ya. Masalahnya Agak ada susah yang kalau itu ngomongin aja. ngantri udah ngetuk-ngetuk pintu nih, Lawson nih. Kecuali kalau nggak ada Lawson, gue yakin ya aman gitu. Nggak perlu gerusa-gerusu lah istilahnya. Nah, masalahnya sekarang ada Lawson nih yang udah bersiap untuk melahap siapapun yang gagal gitu, antara Yuki atau Ricciardo. Kalau gua lebih ke orang yang suka pembalap muda ya. Jadi ya memang gue juga suka sih Ricciardo ya, di mana-mana orang siapa yang gak suka Ricciardo anjir. Cuma berat hati ya harus milih Ricciardo kalau misalnya imbang sama Yuki nih. Gimana kan lebih muda Yuki gitu. Jadi Yoi. kita lihat Ricciardo nih, karena Ricciardo kan target dia kalau kita nonton di Drive to Survive dia juga udah bilang targetnya adalah menggantikan Perez gitu, balik ke Red Bull target dia. Jadi untuk bisa target balik ke Red Bull ya dia nggak mungkin bisa dengan pace yang kayak gini-gini aja gitu. Iya, Dia pasti coy. harus bisa lebih kenceng. Istilahnya kayak Russell di William lah gitu. Mirip-mirip lah gitu. Russell di William, Albon di William gitu. Jadi harus bisa kayak gitu gitu. Kalau misalnya enggak, kayaknya waktu dia di AlphaTauri tahun-tahun akhir-akhir kemarin bagus-bagus aja ya nggak sih? Kemarin-kemarin itu. Sekarang Iya. ya sekarang baru 2 race sih. Kita mungkin juga masih belum santai baru dua ya, race baru guys. 2 race, baru Baru 2 dua race. race. Baru 2 race dan Kalau dua-duanya belum di bawah disimpulin gitu. di bawahnya Yuki nih. Jadi let's see. Kita masih kasih istilahnya kasih waktu lah untuk Ricciardo ya. Nah, besok kan masalahnya Australia nih, home race dia. Harusnya ya gimana? Harus Apakah- banget. harus on fire dong ya. Harus on fire dong ya. Harus lah, gila. Harus Minimal finish nggak poin nggak apa-apa, tapi minimal di atas Yuki deh. 11 harusnya sih, minimal 11 udah keren lah. Ya kalau bisa poin Iya, lebih iya, bagus. Tapi kalau misalnya Iya. nggak, kalau nggak poin pun minimal harus di atasnya Yuki, berapapun finishnya. Itu. Jadi Betul. itu kan. Ya kalau bisa selisih 2 lah, jangan misalnya Yuki 12 dia 11 ya. Mana ya? 11-12. Imbang-imbang 17 Imbang-imbang juga gitu. Siapa tahu misalnya Yuki 13 dia 11 lah, itu mungkin masih kelihatan menonjol lah ya. Jadi kita Iya. lihat aja. Tapi kalau 11-12 juga nggak apa-apa, tapi gapnya jauh misalnya. Yuki di belakangnya jauh. Jangan deket-deket banget. Itu masih oke. Ya, makanya banyak nih driver market tuh sekarang sangat-sangat panas teman-teman ya. Itu tambahan oli juga nggak menutup kemungkinan ada yang mau ngambil loh. Nggak menutup kemungkinan. Maksudnya selain Haas ya, nggak menutup kemungkinan karena performa dia kan bagus tuh. Semua orang suka gitu. Betul. Dan dia juga tampang ada gitu. Buat marketing juga bagus gitu. Yes. Iya kan? Iya, jelas. Iya bang, iya kan. Entertain. Wonderkid. Gitu. Wonderkid, tampang ganteng kayak Leclerc gitu kan. Bagus untuk tim itu cuan lah istilahnya. Sosmed, jualan-jualan merchandise pasti cuan gitu kan. Makanya whole package. Makanya Ferrari punya Berman tuh harus di ini sih. Harus di keep terus. Jangan sampai kabur kayak Oscar Piastri dari Alpine ke McLaren. Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau udah gitu Alpine aja. nyesal. Buruk rupa. Ya, Tapi betul. Ya, Alpine pakai gitu. Setuju. Susah, buruk rupa itu mereka. Gak waktu Gak tahu itu nih Alpine. akademinya sekarang. Waktu itu Alpine kan gara-gara Alonso ya. Dia kan Iya. lebih menimbang untuk memilih Alonso, tapi ketika Alonsonya bilang cabut langsung panik gitu. Ya, keadaannya Kocar mirip kacir. kayak Ferrari sekarang gitu, ada pembalap tua
terus pembalap Rising Star gitu kan. Jadi Yoi. kita lihat apakah bakalan berakhir kayak Alpine atau enggak, tapi kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak berakhir Enggak kayak lah, Ya, enggak. enggak. karena Harusnya enggak. karena Dikit punya lah. tim satelit ya. Betul. Ada Haas. Iya. Yoi. Ada Haas, Ada bener. Haas. Alpine gak punya tim satelit Alpine coy. udah siap. Iya siapa gitu kan, gak bisa. Gitu. Mana Pasti yang mau juga gue gitu. yakin, gue yakin pihak Ferrari juga pasti nyariin kursi buat Bearman mati-matian, Iya. pasti Pasti gitu. banget. Apalagi Di-preparein Komatsu juga, buat dipabrikan. bener. Apalagi Komatsu kan udah seneng juga sama Bearman. Dan dia juga bilang waktu, bayangin, gara-gara performa Bearman kemarin teman-teman, Bearman itu dapat tahun ini 6 kali FP1, 6 kali cok. Jadi 6 per 8, 6 ya? 6. gue lupa, pokoknya banyak lah. Biasa kan satu doang Banyak, biasanya di banyak. Iya, banyak Iya. banget. pokoknya setahu gue ya nanti tuh di Meksiko, aduh lupa juga. Pokoknya 6 race lah. Imola kayaknya iya. Imola itu salah satunya FP1-nya nanti ada Bearman. Jadi gila 6 kali FP1 di Haas ya, di Haas teman-teman. Farming XP itu orang Pak. Yes. Jadi Anjir. Lumayan tuh. betul, dia new restart. Dan kemarin jangan lupa di Jeddah dia bilang Haas pelan anjing. Lu besok di Haas anjing, Bearman. Hulkenberg apaan? Hulkenberg. Hulkenberg pelan. Ternyata He's so slow. FP-nya bareng. FP-nya bareng anjing. Jadi tapi Bearman kayak wonderkid banget ya, kayak bener-bener semua tim kayaknya tertarik sih. Kalau ada kosong gue yakin berani tuh ambil si Bearman. Itu kenapa Dims? Runtuh. Jatuh lagi gue. Anjir, runtuh gak sadar Jok. Gua lagi lihat- gua lagi lihat- Lu lihat JKT48 mulu sih lu. Gue lagi liat Twitter anjir. Lihat Twitter ya. Wah, ngeliat porsinya guys biasa. Enggak. Ternyata gue lagi lihat di mana aja balapan Bearman. Ternyata bener 6 kali. Tapi Iya 6 kali kan, gimana bener kan? nih? Tuh kan, gimana sih gua info ini update coy. Gila. Oh, iya. 6 kali. Masalahnya gue buka sosmed isinya Bearman semua cok. F1 aja berapa kali di milking tuh Bearman anjir. Konten Bearman semua isinya, gila. Asli. Biar tetep naik kalau nggak ada konten lagi. Iya kan. Iya juga. Lagi kering guys ya. Makanya kita juga bingung. Ini udah Juga 40, lagi main iya, udah 40 menit. racing by the way. mulu dan. Judulnya main racing. Pakai controller masih di depan aja. Iya. Nggak, gue Nah, curiga ini itu bukan konten. controller deh Dims. Kayaknya mungkin kayak G29 gitu deh kayaknya deh. Mungkin colok Enggak, media orang Dia gitu. pakai stick gitu. Orang Pakai stick gitu. gini anjir. Pakai stick ya? Bener controller, Iya, bener bener, controller pakai Xbox apa gitu katanya. Controller tapi masih bisa di depan tuh gimana caranya weh? Orang gila. Udah tahu Orang gila, nggak ada obat. Bukannya G29. Masa sih dia nggak bisa? Controller. Emang maksudnya dia udah bilang maksudnya- gitu. Kalau pakai setir pun pasti tangannya gini kelihatan sih. Ini kan Iya, dia begini gitu, masa hanya ada stance, gini. Ya bener juga sih ya. Ya bener juga ya. Anjing. Iya, kalau setir pasti gerak badannya. Seduduk-duduknya ya. Max Verstappen gila. Iya, Padahal emang. dia nggak ada setir, dia masih bela-belain main iRacing guys ya. Berarti emang cinta itu dia sama balap, nggak paham lagi Itu gua. gila sih. Iya Gua- sih, udah. Gue disuruh main Lebih dari F1 hobi. tiap hari juga muak anjing. Itu di orang bisa nggak muak-muak loh. Balap. Balap Oh, guys, terus, jadi iya. kalian yang masih main pakai stick ya, jangan berkecil hati ya. Verstappen aja Iya. pakai stick kenceng loh. Verstappen Iya pakai coy. masalahnya pakai sticknya bukan di game arcade, di game sim anjing. Heran. Iya. Kita by one sama Verstappen, dia pakai stick, kita kalah deh berarti. Kita pakai setir dah. Iya. Itu kalah kayaknya. Iya, kita pakai setir, kalah kayaknya. Iya deh. Gitu kan. Oke, prediksi Australia nih udah 40 menit juga. Verstappen. Iya. Nggak, kita prediksinya satu, kali ini prediksinya nggak 1 2 3 ya. Kita ingat enggak, gak sih kita oke. podcast dulu prediksi 456 anjing. Iya. Salah semua mulu. 80% pakai gitu kan. 789 kalau enggak 11 Iya. 12 20 deh. Susah sih, bosannya boys. 456 boleh lah. Nggak, kayak kita Ya, prediksi gini boleh. aja. Kita prediksi gini aja. Siapa yang DNF besok? Boleh jawab nggak ada yang DNF? Boleh, bebas. Gak mungkin bakal ada sih kayaknya. Wah. Ini Ini kalau gue bilang kayak ngedoain jahat tapi sudah prediksi. Gimana ya? Australia itu tracknya bukan mechanical failure tapi nembok. Iya. Australia itu gampang nembok itu track pak. Tertiga Gampang buat tempatnya nembok. Leclerc disenggol sama ini Stroll.
pasir gitu kan, terus Albon juga kemarin rear-nya hilang jedar yang sampai pasir masuk ke aspal tuh ke Iya, track. Iya. track. Ya. Heeh. Tuh, track susah tuh. Hitungan 6 kalau nggak salah. Yaudah, yuk prediksi DNF. Ada satu sih kayaknya. Feeling gue. Oh bukan Hmm, bukan orang kan angka saat berapa DNF apa siapa yang DNF? Siapa yang Orang DNF? lah. Yaudah, yaudah, timnya aja deh, timnya deh. Oh, Boleh. timnya. Racing Bull. Anjir. Ricciardo. Enggak tahu Tahun kenapa lalu, tapi tahun kayak lalu Ricciardo nggak sih? Enggak ya? tahun lalu tuh Ricciardo belum balap Sama, kan di belum Australia balap. tahun lalu. Oscar Tahun lalu Albon Albon, ya? meletup nembok kan. Terus ya itu habis itu yang kekacauan di akhir ada siapa aja sih? Alpine Ah, terus Alpine Magnussen ya, yang namanya karena bannya nembok bannya ke tengah-tengah track. Itu yang inget yang gue pakai topi apa siapa yang DNF anjing. Iya. iya anjing. Itu Iya, tuh di Cok. Australia tuh. Tuh ngeri banget tuh gue ngeri banget Cok, itu Cok. Gue Gila, ganti topi, gila, DNF, setahun ya. ganti topi, DNF gila. Itu udah setahun sih. Iya. Yuk, siapa? DNF. Tim. Racing Bull gua. Racing Bull, Regi. Gua steak. Nopal. Steak Aman. ya. main aman stack gitu. Gue Mercedes deh. Apa? Red Bull, Ferrari Mal. Anjir. Ferrari make sense juga sih. Aku stack sih ya. Steak ya. Ya. Kayak nggak Oh. meyakinkan. Nggak meyakinkan gitu. Oke. Kayak besok tuh gua nyusul kayak ada sesuatu gitu kan Oke. nembok set. Kalau nggak botas. Gue gak jadi Mercedes deh, gue Nggak, Haas botas deh. enggak. Gue Haas Iya, deh, iya. Haas. Gue Haas. Wah, Menarik. kalau Haas itu sih mechanical failure itu sih kayak meledak gitu Iya kan. anjing. Jar, Bener lu. gitu. Ya Kalau udah, nggak ya pit lu stopnya- gampang pit stopnya melihat. ngaco gitu. udah prediksi Kalau Haas. prediksi P3. P1-2-nya udah pasti Seiko sama Max Ah. deh. Nah, P3 ini nih. baru challenging. P3-nya Gue Leclerc. Ini antara kalau nggak Leclerc, Sainz sudah berdua itu doang tuh. Iya anjing, masalahnya itu coba. Saya sudah balap belum sih? Piastri. Ya udah. Kita balik ke Tiba-tiba kali ada kita gitu. balik ke zaman dulu aja deh, 456. Udah, yuk. Asu. Nah ini rame sih. Oh boleh lah. Susah banget ya. Gue udah ngunci Belum. deh. Udah ada kunci. Gue udah. Udah. Oke, ya. Regi dulu. Duluan. Abis Regi abis gua Dim, abis Dim, Eh. Nopal terakhir. Gua itu naruh Leclerc 4, 5 Norris, 6-nya Hamilton. Oke. Hamilton jelek Masuk lagi tanggal. anjing kemarin. Gua 4 George, 5 Sainz, 6 Piastri. Science Piastri. George, Oh, iya. Sainz, Go. Piastri. Wah ini nyimpen sarjan, Wah. curiga gua. Sarjan nih. Oke, Regi this. 4 Lando, 5 Oke. George, 6 Alonso. Anjir gak ada Ferrari lu di situ lo. Oke. Ya kan Ferrari di 2-3. Oke, siap. Perez Oke, pada Nopal. Verstappen ini ya. 4 Fernando, 5 Hamilton, 6 Oscar Make sense. sih. Sayang banget. Oke, Oscar. sama gua. Tapi kayaknya Oscar podium dah, gue nggak tahu. Tapi Ya feeling gue besok podium sih. Enggak, Walaupun enggak. aku tebaknya Feeling- tapi podium Oscar kayaknya. besok bisa podium kalau di depan ada yang crash. Misalnya Mercedes sama Ferrari atau Red Bull sama Boleh lah. Ferrari gitu. Iya. Itu baru bisa Ferrari podium tuh. dulu sih. ya McLaren. Ferrari dua-duanya lah baru. Masalahnya Oscar sebelum mau podium tuh masih ada Mercedes, masih ada Ferrari gitu. Banyak. Lando juga gitu kan. Iya, ada Lando Lebih ke juga. Ferrari sih. Lando. Alot sih. Iya, jadi Iya. itu teman-teman ya. 456 silakan kalian prediksi aja Australia ya. Siapa Masih yang alasannya akan boleh gitu. 456 gitu dan siapa yang DNF juga boleh. Hmm. Terakhir, ada safety car nggak besok? Ada. Dua. Ada, gua ada. 2. Wih, Kalau gua berdasarkan tebakan DNF ku ya ada safety car sih. Iya. Kalau- Gua juga. tebakan DNF ada Kalau safety car. kalau gue kayaknya VSC doang sih, nggak safety car besok. VSC doang. Ah, Jadi Haas Besok mechanical ada ya, failure, ada yang minggir, melintir. VSC, udah. oh. Satu atau dua. Template anjir. Template. Ya. Besok tuh kemungkinan safety car-nya kalau nggak di awal balapan, akhir balapan dah itu doang window-nya. Awal crash gitu kan, di turn 1 2 3 mungkin.
Tapi kalau di akhir, kapan lalu tuh red flag-nya kenapa ya? Di akhir ya, lupa juga gue. Gara-gara Magnussen. Nabrak Nah, lagi. Oh, Magnussen. Magnussen. Oh ya Magnussen. Ya, Iya, benar-benar. bariernya hancur kan kena bannya kan. Terus restart lagi dan nabrak lagi, red flag lagi. Iya, nah itu anjir. Wah, Langsung seru lagi sih. nabrak lagi level lagi penalti. Ya, Serunya tahun please, kemarin tuh please, Australia please tuh. do it. Oke, jadi itu guys ya. Silakan kalian tulis prediksi kalian di kolom komentar 4, 5, 6 dan siapa yang DNF dan berapa safety car ya. DNF itu belum tentu ada safety car kan, bisa aja DNF-nya pergi ke pit stop terus DNF manual gitu. Iya. Bisa. Betul, Jadi belum betul, tentu ada safety betul. car. Jadi silakan Mungkin. kalian tulis aja di kolom komentar. Kita tunggu aja aksi besok di Australia. Jangan lupa ada nimbrung bareng juga di channel kita masing-masing. Nanti silakan kalian tonton ya. Dan ya sekali lagi subscribe, bantu kami ke 2000 subscriber. Jangan lupa komen, prediksi, dan ya sampai ketemu di episode selanjutnya untuk membahas race Australian Grand Prix. Bye bye, selamat pagi, siang, sore, selamat menikmati.